waktu itu jalannya kadang pas turunan tuh tanahnya agak gembur sedikit gitu kan. Tapi seru gitu kan, kita bawa tongkat juga. Jadi memang tongkatnya itu kita gunakan untuk selain kita pegangan sama pendamping, kita juga bisa gunakan tongkat itu untuk keseimbangan kita gitu. Itu sama kayak ngelompat ada yang harus lompat gitu. Waktu itu kita mau naik rakit tuh diajak jalan yang agak harus lompat dulu. Jadi kita ya udah, saya seru aja. Sebagai pelaku wisata, mungkin juga mereka berpikir, oh iya, bukan cuma membawa orang sehat nih, membawa orang yang punya keterbatasan pun bisa gitu kan, untuk kegiatan bisnisnya mereka. Baik. Buat kita sebagai yang punya keterbatasan, juga akan punya opportunity lebih banyak untuk melakukan kegiatan seperti ini. Halo Sobat WK, bertemu lagi dengan saya, Joanita, dalam program Wawancara Khusus. Baik, teman-teman dan juga Sobat WK semuanya. Hari ini saya kedatangan tamu spesial yang pokoknya benar spesial lah ya. Karena ternyata mereka ini punya kemampuan dan juga punya hobi yang nggak biasa gitu ya. Dimana kalau kita menikmati wisata alam, mendaki gunung dengan kondisi yang sehat itu kan udah biasa ya. Nah, saat ini saya kedatangan teman-teman netra saya yang hobi sekali berwisata alam, terutama mendaki gunung nih yang pernah saya lihat videonya. Kita langsung kenalan aja ya. Baik, halo Mas Oci dan Mas Oki. Halo Sobat WK, halo semua. Apa kabar hari Baik, ini? terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, saya sudah dikunjungi ya ke studio kami, berbagi cerita tentang pengalaman dari Mas Oci dan Mas Oki. Saya udah lihat loh videonya, teman-teman netra ini mendaki gunung rame-rame gitu ya. Itu kan untuk, maaf ya, untuk orang yang normal itu kan sulit ya. Maksudnya butuh keahlian khusus, tapi teman-teman netra ini dengan sukacita, wajahnya nggak kelihatan letih, selalu senyum dari awal sampai akhir. Saya jadi penasaran nih, kayaknya Mas Oci bisa berbagi cerita ya. Itu gimana sih Mas, awal mula kok bisa ada ide untuk mendaki gunung bersama dengan teman-teman netra? Silakan Mas Oci. Oke, terima kasih Mbak Joanita. Jadi pertama-tama saya ceritain sedikit mengenai gambaran dari kesehatan mata saya. Baik. Jadi saya kecelakaan yang menyebabkan mata saya tidak bisa melihat dengan jelas atau istilahnya low vision. Nah jadi segini aja saya buram ke Mbak Joanita. Nah jadi lalu saya berkegiatan di sebuah yayasan berkomunitas namanya Yayasan Mitra Netra. Baik. Mereka, jadi saya bertemulah dengan teman-teman tunanetra. Jadi tunanetra itu kalau di Indonesia totally blind dan low vision seperti saya ini. Jadi nggak semuanya totally blind ya Mas ya? Nggak semua. Baik. Nah, dulu sebelum saya kecelakaan, saya sering berkegiatan di outdoor. Kayak manjat tebing, naik gunung, lalu menyelam. Nah, setelah saya kecelakaan ini, saya pikir saya punya aktivitas nggak akan pernah bisa seperti dulu lagi. Tadinya berpikir begitu, Iya, jadi iya. kayak semua selesai gitu ya Mas ya? Benar. Baik, Udah jadi kemudian? orang rumahan aja deh, saya pikir gitu kan. Baik, kemudian? Lalu saya coba manjat tebing. Di tebing beneran. Cuma bisa, tapi ya jadi sulit sekali lah ya. Karena nggak kelihatan pegangan. ya Mas ya? Baik. Saya coba naik gunung juga nyusahin orang karena saya harus dituntun one on one jadinya. Lalu sekali saya pergi ke tempatnya Pak Isep di Cisaat. Pak Isep tuh siapa? Pak Isep tuh teman saya dari dulu naik gunung. Baik, mitra naik gunung ya? Dari zaman dulu ya. Nah, Pak Isap itu tempatnya dekat sama Situ Gunung. Situ Gunung itu danau, Mbak. Lalu saya ke sana, nginep satu malam. Saya pikir ini indah sekali tempatnya. Lalu suara alamnya juga bagus sekali. Suara burung, suara jangkrik, suara tonggeret, suara air sungai mengalir. Luar biasa bagus. Lalu saya kepikiran, gimana kalau kita bersama beberapa teman tunanetra, kita kesini nih.
Terus Pak Isep bilang, Pak Isep menyambut dengan sangat baik, sangat positif. Oh ya, boleh, silakan datang. Lalu mungkin kita malah bisa bukan hanya duduk-duduk di sini, tapi juga kita bisa masuk hutan di situ gunung. Oh gitu. Baik, Akhirnya ide itulah yang kita realisasikan. Sampai akhirnya kita mengajak beberapa teman tunanetra ke sana, masuk ke hutan. Jadi bukan naik gunung karena masuk ke hutan. Nah, masuk ke hutan jadi kita nggak naik atau turun yang ekstrim, cukup rata, tapi memang hutan beneran, suasananya hutan beneran gitu. Jadi kita menginjak bukan aspal, bukan hanya rumput, tapi juga daun-daun keringnya hutan gitu. Dengan ada suara-suara. berapa orang waktu itu Mas bersama dengan teman-teman netranya? Berlima kita. Tapi waktu itu ada pendamping juga karena one on one juga akhirnya. Satu tunanetra didampingi oleh satu orang. Itu satu harian atau buka camp di sana atau gimana? 2 hari 1 malam nginap di tempatnya Pak Isep. Hari pertama kita masuk hutan, lalu kita mampir ke air terjun, lalu naik rakit. Nah, kita makan siang di atas rakit. Kalau kita lihat videonya itu, videonya judulnya Tanpa Batas ya. Jadi kita berusaha, walaupun kita punya kekurangan dari segi fisik, yaitu penglihatan kita, tapi kita berusaha untuk punya kegiatan yang tidak ada batasnya, seperti orang lain gitu. Nah, hari kedua kita main-main ke sungai. Berenang-berenang, ada yang tiduran di dekat sungai gitu. Wow, menyenangkan sekali ya Mas ya. Menyenangkan. Baik, Mas itu di hutan apa ya waktu itu? Lokasinya di mana? Di Situ Gunung, di lokasi di saat masuk dalam kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Oke, baik. Ada sekitar berapa orang yang Mas Oci ajak itu waktu itu? Berapa teman-teman netranya? Teman-teman netra bersama, termasuk saya 5 orang. 5 orang ya. Teman tapi pendamping 5 orang juga. Baik, berarti bersepuluh ya Mas ketika itu ya. Rombongan sirkusnya mungkin lebih dari 15. Oh, ada rombongan pendamping lagi. Ada fotografer, ada videografer Pak Riko, lalu ada Mas Ambang yang yang boleh dibilang yang kita tuakan lah ya. Pak Isepnya juga ada rame-rame lah ya. Guide lokalnya dari di sana Mas, juga. untuk perjalanan ke sana itu kan pasti persiapannya nggak mudah ya. Kami yang maksudnya yang benar-benar dikaruniai Tuhan normal itu kan pasti butuh persiapan juga sebelum acara untuk di alam bebas begitu. Kalau menurut Mas Oci kemarin persiapan dari jalan-jalan di hutan itu apa aja ya Mas ya? Persiapannya sebenarnya memang tidak mudah, tapi tidak terlalu susah juga. Karena teman-teman tunanetranya pertama sangat bermotivasi untuk melakukan kegiatan itu dengan fisik yang baik, fisik yang baik juga. Yang kedua, teman-teman pendamping itu mereka itu pendaki gunung. Jadi backgroundnya pendaki gunung. Jadi mereka sudah sangat terbiasa dengan alam yang hutan itu. Cuman mereka belum terbiasa untuk mendampingi tunanetra saja. Tapi itu adaptasinya cepat. Oh gitu ya. Jadi semuanya akhirnya bisa terwujud gitu akhirnya bisa terwujud. Lalu videografer sama fotografernya juga memang yang sudah berpengalaman untuk melakukan kegiatan di alam bebas juga. Baik. Kemarin itu Mas Oki juga ikut ya? Ya, ikut ya. Nah, kalau dari Mas Oki sendiri nih, ketika dapat ajakan dari Mas Oci untuk sama-sama jalan-jalan di hutan dan menikmati alam, itu perlu apa sih Mas persiapannya dari Mas Oki sendiri dan gimana rasanya waktu itu? Mas Oki merasakannya bahwa gila ya punya pengalaman beda dari yang lain, gimana Mas? Ya, jadi persiapannya apa ya? Paling biasa ya. Bawa baju, untuk ganti kayak gitu aja. Terus kalau justru saya termotivasi karena
pengen ya benar, pengen merasakan sesuatu hal yang beda gitu ya. Selama ini kan kita ya di perkotaan ya, dengan hiruk pikuk kemacetan dan suara mobil. Nah, apa namanya? Ketika ditawarin itu kan saya ditawarin sama Mbak Yuni ya, katanya dari Mas Oci gitu. Oh, saya tertarik banget gitu. Oh, kapan gitu? Oh iya, nanti di tanggal sekian ya. Acaranya gini gitu. Kita kumpul jam pagi-pagi gitu. Oke. Nah, akhirnya jalan gitu ya? itu. Jalan pas nyampe sana terus abis itu kita ke danau dengan melewati hutan itu. Wah, seru banget. Apa yang Mas Oki rasain waktu sampai tiba di hutan dan mulai jalan rame-rame bareng teman-teman itu gimana? Ya, rasanya apa ya? Seru dan kayaknya wah ini pengalaman yang mungkin tidak terlupakan gitu. Karena di situ kan kita jalan rame-rame, terus Mas Oci bilang, coba diam dulu, kita sambil menikmati suara-suara burung dan lain sebagainya, itu diam gitu ya. Terus kita sambil jalan sambil menikmati itu tadi suara burung, terus ada apa lutung ya, terus ada kayak gitu suara tonggeret dan lain sebagainya. Oh, alam seperti ini gitu. Saya jadi apa ya, tertarik pengen lagi gitu ya. Oh, ketagihan ya gitu. Jadi meskipun kayaknya ilmu saya untuk apa mendengarkan suara alam itu ya ampun, ini mah kayaknya belum ada apa-apanya gitu ya. Tapi kayak pengen lagi. Oh, jadi mau ngulang lagi pengen gitu ngulang ya, lagi. trip lagi gitu ya. Ada tantangan nggak sih atau kendala yang Mas Oki hadapi ketika akan melaksanakan atau pada saat pelaksanaan perjalanan tersebut? Tantangannya ya sedikit sih. Waktu itu jalannya apa, kadang pas turunan tuh tanahnya agak gembur sedikit gitu kan. Tapi seru gitu kan, kita bawa tongkat juga. Jadi memang tongkatnya itu kita gunakan untuk selain kita pegangan sama pendamping, kita juga bisa gunakan tongkat itu untuk keseimbangan kita gitu. Apa namanya, itu aja sih. Terus sama kayak ngelompat apa ya, ada yang harus lompat gitu. Waktu itu kita mau naik rakit tuh diajak jalan yang agak apa ya, harus lompat dulu. Jadi kita ya udah, saya seru aja, saya seneng aja gitu. Happy ya Mas. Ada jatuh-jatuhnya segala nggak? Jatuh sih alhamdulillah nggak ada. Ya. Berarti persiapannya oke banget nih Mas Oci, nyiapin teman-teman semuanya. Jadi akhirnya happy ya. Kelihatan loh Mas auranya di videonya itu ya. Untung nggak ada yang jatuh. Jangan lah ya. Baik Mas, kalau tadi dengar dari ceritanya Mas Oki ya tentang bagaimana pengalaman beliau pada saat jalan-jalan menikmati hutan di daerah situ gunung tadi. Nah, kalau dari Mas Oci sendiri, bagaimana sih Mas Oci tuh menumbuhkan atau apa ya? Sebentar ya Mas ya. Baik, bagaimana dari Mas Oci memanage semua teman-teman untuk komunikasinya supaya mereka tuh berjalan dengan lancar, satu sama lain tuh nggak saling kerepotan, bahkan kan ada pendampingnya masing-masing ya. Tadi seperti yang tadi Mas Oki bilang bahwa karena ada jalan turunan yang gembur, itu kan mereka juga ngerasain dulu baru oh ini jalannya turunan gembur. Nah itu komunikasinya Mas Oci membangunnya seperti apa ya? Kayaknya seru banget gitu loh, tanpa kendala nih kayaknya mereka nih. Gimana Mas? Ya, saya percaya Tuhan juga mengizinkan kita untuk bersenang-senang waktu itu ya. Iya. Artinya cuaca tidak hujan. Memang tanah gembur karena ya, dikasih cuaca cerah ya Mas ya. Dikasih cuaca cerah. Teman-teman tunanetra kita udah saling kenal cukup lama ya. Oh, baik. Jadi saling kenal sehingga kan oh di depan siapa? Oh di depan si ini ya teman juga gitu kan. Oh, nah, jadi merasa aman dulu gitu ya Mas itu ya. Yang kedua, teman-teman pendamping juga sudah saling mengenal. Antara pendamping satu dengan yang lain. Itu memang teman-teman saya naik gunung dulu gitu. Videografer Pak Riko juga teman saya udah lama. Jadi sepertinya kita memang kalau dilihat satu sama lain
banyak yang baru kenal di situ. Oh, baik. Di lokasi itu. Di lokasi gitu ya, itu. Mas? Tapi mereka semua yang bertugas sebagai pendamping, yang bertugas sebagai videografer dan fotografer, semua sudah berpengalaman di medan yang seperti itu. Dan biasanya memang kita kalau ada di tempat-tempat yang di alam liar gitu, udah pasti kita kompak lah. Nggak ada saling yang jaga juga iya gitu ya, saling Mas, menjaga ya? gitu. Apalagi membawa teman-teman tunanetra yang belum familiar dengan tempat seperti itu. Pasti fokus sekali waktu itu teman-teman kita untuk melakukan pekerjaannya. Baik. Volunteer, tapi nggak ya? ada apa-apa. Oke. Mas Oci gini, dari awal Mas Oci cerita, itu saya menarik kesimpulan bahwa Mas Oci ini pencetus idenya untuk ide ini ya, jalan-jalan bareng ini. Ada kendala nggak sih Mas atau tantangan yang Mas Oci hadapi pada saat persiapan mungkin atau pada saat pelaksanaannya? Ya itu dia, saya rasa kalau ngomongin kendala cuman mungkin masalah waktu karena saya ada kesibukan utama saya di kantor gitu ya. Oh baik, masih bekerja ya Mas masih ya? bekerja. Nah, tapi apa namanya, karena semuanya link sama saya, jadi saya minta tolong Mbak Yuni, teman-teman yang berminat, Mbak Yuni itu salah satu ya, tim gitu ya? dari yayasan juga ya. Jadi dengan fisik yang baik, yang kompak satu sama lain, saya tinggal ngomong sama Mbak Yuni. Lalu sama pendamping, semua teman-teman saya yang satu link juga, jadi gampang ngomongnya. Jadi sepertinya semuanya diberikan dengan menjadi sangat mudah gitu. Baik, jadi ini karena memang sudah kenal sebelumnya, sudah berteman sebelumnya, jadi semua jadi cair, semua jadi lancar gitu ya Mas Oci ya. Baik, kemudian gini Mas, tadi kan menurut Mas Oki nih ya, dia merasa aduh kayaknya seru banget meskipun nggak bisa melihat keindahan alamnya secara langsung, tapi kan mereka benar-benar ngerasain feel-nya tuh dapet gitu ya Mas ya. Bahkan sampai Mas Oki tadi cerita pengen lagi gitu Mas. Nah, sebenarnya tujuan utama dari Mas Oci ini tiba-tiba kok ngajakin teman-teman netrani apa sih Mas gitu loh. Kita tuh pengen tahu juga loh. Gimana Mas Oci? Oke. Jadi konsepnya tidak dibikin dengan spesial. Ya sering berjalannya waktu dengan kondisi saya seperti ini, dengan banyaknya teman-teman saya yang bergerak di bidang outdoor. Nah, jadi saya pikir akan ketemu nih. Ya, nah terus akhirnya kita merumuskan dua kata lah paling enggak, tunanetra berwisata. Oh baik. Gitu kan. Nah, lalu Mas Oki tadi bilang mau lagi, kepengen lagi ya. Ketagihan katanya. Sebenarnya itu agak repot ya. Nggak gini, jadi maksudnya. Udah pasti ya Mas ya. Akhirnya dengan satu poin kita bisa melewati dengan sangat baik. Kita jadi mencoba untuk berpikir lagi, apalagi nih ke depannya. Ya kan? Ide apa lagi nih? Ide apa gitu lagi? Ya? Mau pergi kemana lagi nih? Ya kan? Supaya Mas Oki nggak nanya kemana lagi nih gitu. Waktu beliau nanya, saya sudah ada jawabannya. Udah disiapin gitu ya Mas ya. Oke. Nah tapi paling tidak sebenarnya kita kepengen pertama-tama pengen ngajak teman-teman supaya bisa berwisata, bisa berkegiatan seperti orang sehat. Oke. Nah, tapi terus boleh juga kalau misalnya kita terusin nih, kita kepengen memperlihatkan kepada orang lain, orang banyak, ini bisa dilakukan. Artinya, meskipun punya keterbatasan. Maksudnya gitu ya, Mas, punya ya? keterbatasan. Artinya gini, sebagai pelaku wisata, mungkin juga mereka berpikir, oh iya, bukan cuma membawa orang sehat nih, membawa orang yang punya keterbatasan pun bisa gitu kan, untuk kegiatan bisnisnya mereka. Baik. Buat kita sebagai yang punya keterbatasan, juga akan punya opportunity lebih banyak untuk melakukan kegiatan seperti ini. Kegiatan yang biasa orang lain lakukan. Yang lain lakukan. Gitu ya, mungkin misalnya, saya mau ikut tur kemana? Tadinya nggak ada. Mungkin dengan kegiatan-kegiatan kita seperti ini, gitu ada ya, Mas, ide ya? kan? Ada orang, saya kayak seperti zaman dulu lah. Zaman dulu orang mau naik gunung susah. Kalau sekarang
orang mau naik gunung banyak sekali yang apa istilahnya turnya ya Mas open trip ya, open trip gitu kan banyak. Dulu nggak ada. Nah kalau memang akan banyak open trip untuk orang-orang yang punya keterbatasan, mungkin bukan cuma tunanetra aja, yang betapa baiknya gitu kan. Ya, Mas. Oke, baik. Jadi memfasilitasi teman-teman yang berkarunia khusus lah kita bilangnya ya Mas ya. Betul. Oke, baik. Saya ke Mas Oki dulu ya. Oke. Mas Oki, dari perjalanan kemarin, momen apa yang paling seru dan yang paling Mas Oki ingat? Bisa ceritain gak? Momen yang paling seru, yang apa ya? Banyak banget ya. Yang apa pertama dong? ketika kita jalan, ketika paling berkesan. Dari hutan menuju ke menuju ke danau. Nah itu saya benar-benar apa yang tadi saya bilang gitu ya, benar-benar seru gitu ya, merasa kita ngobrol kan, saya di deretan nomor 2 atau 3 ya. Terus juga ngedengerin teman-teman yang di depan juga ngobrol gitu. Ya terasa sekali kebersamaannya dan dengan jalan dengan halangan rintangan yang itu ya, yang jalanan seperti itu gitu ya. Itu sangat mengesankan. Terus juga yang pas ada di sungai. Ya, yang ketika di sungai itu juga pas besoknya kita ke sungai, nah itu juga seru ya. Saya bisa mendengarkan suara air yang begitu luar biasa sambil merenung, ya sampai ketiduran. Baik, ya, kemudian? Ya, itu yang buat saya tuh, gitu. Membuat saya bersyukur dan membuat saya tuh, ternyata begini ya, begitu luar biasanya karunia yang Tuhan atau Allah berikan gitu ya, dengan di alam-alam seperti ini gitu. Itu yang, dan juga kebersamaan sama teman-teman gitu, sama Mas Oci ketika makan malam ya, kita bercanda-bercanda gitu ya. Nah, itu yang hal-hal yang buat saya tuh nggak bisa terlupakan. Kayaknya jangan sampai berakhir gitu kali ya saat itu ya. Makanya harus ada lagi. Wah, ini PR nih buat Mas Oci nih. Saya waktu masuk hutan deg-degan. Kalau masuk hutan nggak deg-degan. Ada rasa takut nggak sih? Nggak. Saya tuh cuman ini ya, waktu itu kan karena hujan ya, cuman kayak aduh ini kena pacet nggak ya. Jadi masih ada, sempat ada khawatir ya Mas ya ketika itu ya? Cuman karena agak, pacet nggak ya gitu ya? Cuman agak geli sama pacetnya aja. Selebihnya sih enggak sih, aman semua. Jadi begitu tadi Mas Oci, kalau saya boleh menarik kesimpulan dari yang Mas Oki ceritakan, bahwa itu adalah cara dia menikmati keindahan alam dengan cara yang lain gitu ya Mas, dengan keterbatasannya. Nah tadi Mas Oki bolak-balik nih, walaupun kayaknya spill ke saya kapan lagi. Adakah agenda rutin untuk teman-teman netra ini Mas Oci? Yang selanjutnya gimana? Agenda rutin belum ada, tapi ide sih sudah ada, cuman sedang dimatangkan idenya. Baik. Tapi kita juga kan terbatas pada cuaca ya. Apabila rasanya paling cepat pun kita akan lakukan lagi bulan Mei atau Juni. Oh, setelah hujannya agak mereda ya Mas ya. Musim panas itu baik. Lebih enak ya, lebih stabil. Baik. Oke, baik. Saya balik ke Mas Oki lagi ya Mas. Ini pertanyaan terakhir Mas Oki, jangan bosan dulu ya. Baik, gini Mas Oki, tadi kan udah di-spill nih sama Mas Oci ya, bahwa akan ada trip lagi kemungkinan. Kemana Mas, boleh dikasih tahu dulu nggak sih? Boleh ya? Boleh. Antara mana? Ya udah spill beberapa, gimana? Mungkin mau ke pulau. Pulau apa? Belum tahu justru. Oh baik, pulau. Terus? Tapi pulau paling nggak, karena kita semua bertempat tinggal di Jabodetabek. Iya. Kemungkinan Kepulauan Seribu. Oh baik, di Kepulauan Seribu ya. Kita lagi itu ya? cari ide. Ada pilihan atau lain? ke hutan yang lain. Oh baik, menjelajah hutan yang lain. Punya highlight yang berbeda ya. Oke. Jadi bisa rasakan sensasi hutan yang ini kemarin ini dengan hutan yang akan dikunjungi gitu ya Mas ya. Betul. Baik, Mas Oki sendiri nih yang sudah ngerasain dengan segala keterbatasan Mas Oki, ternyata Mas Oki itu juga bisa menikmati keindahan alam dengan cara yang berbeda. Pesannya Mas Oki untuk teman-teman semua, mungkin yang juga sama dengan teman-teman netra atau teman-teman berkebutuhan khusus lainnya, itu apa Mas? Silakan.
Pesan saya sih untuk teman-teman yang lain, jangan pernah kita merasa bahwa diri kita dengan keadaan yang disabilitas ini tidak bisa untuk ngapa-ngapain atau menyalurkan hobi, ya. Kita harus bisa menyalurkan hobi kita harus bisa untuk bahagia, gitu ya. Karena dengan kita bisa menyalurkan hobi, dengan kita bisa melakukan apa yang kita inginkan, kebahagiaan itu akan datang, gitu. Dan buat saya, meskipun kita tidak bisa melakukan dengan orang-orang yang pada umumnya lakukan, gitu ya, kita harus mencari cara bagaimana kita bisa melakukan hobi kita itu, gitu. Bukan berarti kita menyerah dengan itu semua keadaan, gitu. Betul. Ya Mas ya. Gitu. Jadi ya meskipun caranya berbeda tapi tetap aja kita harus semangat, gitu. Itu aja. Baik, terima kasih Mas Oki. Dan sekarang terakhir dari Mas Oci nih, yang pencetus idenya yang brilian dan luar biasa ini, yang diberkati oleh Gusti Allah karena mampu membawa teman-teman netra untuk menikmati keindahan alam dengan cara yang beda. Pesannya apa sih Mas buat teman-teman dan Sobat WK di rumah, dengan segala keterbatasan tapi kan tetap bisa menikmati? Dan Mas juga sebagai pencetus ide mungkin mau ngajak mitra-mitra lainnya untuk jadi pencetus ide atau gimana? Silakan Mas. Ya, saya rasa kita seperti tadi sudah disampaikan Mas Oki, ya. Di dalam hidup ini pendek lah ya. Kita tidak boleh berputus asa. Buat teman-teman yang sehat, hiduplah dengan bahagia, hiduplah dengan kerja keras untuk kebahagiaan diri sendiri maupun kebahagiaan keluarga. Nikmatilah kesehatan yang dimiliki. Buat teman-teman yang punya keterbatasan, juga jangan putus asa. Syukuri apa yang ada, carilah kebahagiaan. Dengan kegiatan apapun, tidak perlu harus naik gunung atau masuk hutan. Dengan baca, kalau di tunanetra bisa baca dengan audiobook, bisa berkegiatan lainnya. Banyak cara lah banyak ya Mas cara ya. Tapi kan sekarang banyak fasilitas juga ya Mas ya. Banyak fasilitas, betul. Baik Mas Oci dan Mas Oki, terima kasih sudah hadir di studio kami dan Sobat WK semuanya. Itulah tadi wawancara khusus kami dengan para teman-teman netra ini, di mana mereka memiliki keterbatasan tapi kegiatan mereka juga bisa dilakukan tanpa batas seperti kita semuanya yang tidak mengalami karunia khusus atau berkebutuhan khusus ya. Dan buat teman-teman di rumah atau Sobat WK semuanya, jika ingin mengenal lebih dekat tentang mitra netra, mungkin nanti bisa ya Mas Oci, bisa kemana nih? Kalau mau kenal mitra netra lebih dekat atau mau ikut kegiatannya, atau boleh daftar kemana ya Mas? Ini kayaknya pasti ada yang pengen tahu nih. Nah itu, ke Yayasan Mitra Netra. Ada nomor handphone yang boleh disebutkan untuk info lebih lanjut? Nanti kita sampaikan di bawah aja ya Mas, di teks line ya. Oke, baik, tunggu aja Sobat WK. Nanti kita akan info bagaimana cara dan bagaimana ikut serta pendaftaran dan sebagainya jika ingin berkegiatan dengan teman-teman mitra netra lainnya. Saya dengan Joanita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.